Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan hari ini kita membahas terkait dengan mata kuliah sistem pakar ya. Mungkin kita agak sedikit percepat untuk materinya karena memang beberapa minggu belakangan ini sedikit agak sibuk ya, karena memang ada kegiatan akreditasi dan kegiatan akreditasi tersebut itu masih berlangsung sampai dengan hari ini gitu. Jadi memang ada beberapa materi kita yang terlewatkan, tapi kita coba kejar materi tersebut supaya bisa terselesaikan gitu ya. Nah, di pertemuan hari ini kita kembali membahas terkait dengan salah satu metode pada sistem pakar, yaitu metode fuzzy logic, yang dimana sebelumnya kita sudah membahas juga terkait dengan jenis-jenis metode pada sistem pakar yang biasa digunakan. Dan juga metode fuzzy logic ada 3 jenis ya. Di situ kalian jangan lupa metode fuzzy logic itu ada metode Tsukamoto, Sugeno ya, dan Mamdani. Di situ ada 3 ya. Nah, di sini saya membuat sebuah penelitian pada tahun 2019. Penelitian yang saya lakukan ini berjudul implementasi IoT pada smart air conditioning dengan metode fuzzy logic. Tapi metode fuzzy logic tidak dijelaskan secara spesifik di sini, tapi di sini saya menggunakan metode fuzzy logic Tsukamoto. Nah, air conditioning ini apa sih? Air conditioning ini adalah AC ya, AC. Jadi saya membuat bagaimana sih AC ini dapat bekerja secara otomatis gitu. Dapat bekerja secara otomatis tanpa kita kontrol secara manual gitu. Kita tahu bahwa AC itu sebetulnya kan sering ditempatkan di ruang-ruang publik ya, seperti di ruang kelas, kemudian di masjid juga gitu ya, digunakan gitu. Tapi kadang kita sebagai pengguna itu mengalami kendala. Kendalanya adalah kadang kita merasa bahwa kok AC ini nggak nyala gitu. Ketika kita masuk dalam kelas, AC-nya tidak nyala gitu ya. Nah, untuk kita menyalakannya agak sedikit kesulitan karena tidak ada remote di situ ya, tidak ada remote AC-nya gitu. Yang megang remote AC ya tentu pengurus kelas atau pengurus masjid gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi itu yang menjadi kendalanya di situ. Kalaupun misalkan remote AC itu ditempatkan di ruangan tersebut, tentu akan beresiko cepat rusak karena banyak yang menggunakan, kemudian juga beresiko hilang juga gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya, itu yang menjadi kendalanya. Nah, untuk itu penelitian ini dibuat tujuannya adalah supaya AC itu dapat bekerja secara otomatis gitu. Jadi ketika di dalam ruangan itu ada orang, maka AC akan menyala. Ketika tidak ada orang, maka AC akan mati di sini. Nah, project ini penting ya. Kenapa penting? Karena memang project ini dibuat untuk mempermudah kita dalam menggunakan atau mengoperasikan AC. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dalam penelitian ini juga bisa berfungsi sebagai penghemat daya listrik gitu ya. Penghemat daya listrik. Kenapa bisa menghemat daya listrik? Karena memang AC hanya bekerja ketika memang dibutuhkan gitu. Kita tahu bahwa kadang AC di ruangan kelas di kampus kita ya, kita tidak perlu jauh-jauh ya, contohnya misalkan di kampus kita gitu ya. Itu karena kan AC menyala tanpa ada yang menggunakan gitu. Tanpa ada yang menggunakan, bahkan ada satu kelas misalkan AC-nya menyala terus gitu, padahal hanya dipakai kelasnya pagi saja gitu jam 9, tapi sampai full sampai jam 5 sore AC tidak mati, tetap hidup gitu ya, padahal tidak ada yang menggunakan di kelas itu gitu. Sehingga ini yang menyebabkan pemborosan listrik gitu. Jadi kalau kita rincikan pengeluaran terbesar itu listrik di ruang-ruang publik itu ya, seperti di kampus salah satunya, itu terbesar itu ada di AC salah satunya gitu. Yang kedua mungkin di perangkat-perangkat seperti komputer gitu. Tapi AC itu menjadi bagian tertinggi gitu ya. Bagian tertinggi yang menyebabkan pemborosan listrik di situ. Karena daya listrik pada AC itu besar sekali gitu ya. Kalau kalian bisa membandingkan ketika kalian sebelum dan sesudah menggunakan AC di rumah kalian, itu tentu ada peningkatan listrik yang sangat signifikan di situ. Gitu. Jadi AC itu memang bebannya besar sekali di situ. Nah, jadi tujuan penelitian ini adalah membuat AC itu bekerja ketika dibutuhkan, sehingga ini dapat meningkatkan efisiensi energi ya gitu ya, penghematan energi listrik di situ. Tapi kalau kita bicara terkait dengan penghematan energi listrik, kita harus memperhatikan dulu apakah AC ini menyala atau mati secara terus-menerus. Maksudnya begini, ketika kita
variabelnya hanya satu orang gitu ya. Jadi misalkan ketika ada orang masuk ke dalam ruangan tersebut AC menyala, dan ketika orang tersebut keluar AC mati. Padahal orang tersebut tidak ingin menggunakan ruangan tersebut. Mungkin dia masuk ke dalam ruangan itu hanya ingin mengambil sesuatu, kemudian keluar, tapi AC sudah terlanjur menyala, kemudian mati lagi. Ketika AC menyala itu kan menyedot daya listrik yang sangat besar di situ. Gitu. Jadi bukannya malah hemat, malah menjadi boros gitu kalau mekanismenya seperti itu. Jadi solusinya apa? Solusinya kita harus membuat supaya sistem itu dapat bekerja tidak hanya mengandalkan satu manusia saja gitu. Misalkan sistem ini AC ini dapat menyala ketika di dalam ruangan tersebut terdiri dari 4 orang atau lebih gitu, baru dia akan menyala. Jadi seperti itu ya. Nah, tapi sayangnya pada penelitian yang saya lakukan pada tahun 2019 ini saya menggunakan sensor PIR. Apa itu sensor PIR? Sensor PIR ini adalah sensor yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan manusia, bukan menghitung manusia di dalam ruangan tersebut. Dia tidak bisa menghitung, dia hanya mampu mendeteksi gitu. Oh, di dalam ruangan ada manusia gitu, dia aktif gitu. Tapi dia nggak tahu di dalam ruangan tersebut itu jumlah manusianya itu ada berapa gitu. Dia nggak tahu gitu. Nah, kalau kita lihat sensor PIR itu kira-kira gambarannya seperti ini gitu. Dia bundar, putih, kemudian harganya cukup murah, sekitar 12 ribuan ya. Sekitar 12 ribuan. Dan sensor PIR ini tidak bisa kalian jalankan secara mandiri gitu ya. Tidak bisa, kalian harus membutuhkan alat tambahan gitu ya. Alat tambahan seperti Arduino gitu untuk pemrogramannya gitu, untuk controllernya gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi tidak bisa secara individu kalian gunakan sensor PIR ini. Butuh komponen lainnya gitu. Nah, tapi sensor PIR itu kelemahannya. Dia tidak mampu menghitung berapa jumlah orang di dalam ruangan. Nah, ini berkaitan dengan UTS juga nanti ya, kalian nanti ini berkaitan dengan soal UTS juga ya nanti. Jadi kalian perhatikan juga gitu ya. Jadi sensor PIR tidak bisa menghitung berapa jumlah orang di dalam ruangan tersebut gitu. Nah, tapi saya menggunakan sensor ini karena memang ini waktu itu cukup murah ya harganya, dan juga memang penelitian saya lebih tertarik kepada menggunakan sensor PIR ini terlebih dahulu gitu ya, baru nanti masuk ke tahap berikutnya. Nah, jadi penelitian yang saya lakukan ini pada tahun 2019 gitu. Pada tahun 2019 di sini ada beberapa variabel yang saya gunakan. Salah satunya ya sensor PIR tadi di situ, kemudian ada sensor suhu. Nah, kemudian bagaimana saya mengetahui bahwa di dalam ruangan tersebut itu terdiri dari banyak orang atau sedikit atau sedang atau tidak ada orang sama sekali? Bagaimana saya mengetahuinya sementara sensor PIR ini tidak dapat menghitung jumlah manusia di dalam ruangan tersebut? Nah, jadi di sini saya mengakalinya dengan menggunakan banyak sensor PIR di situ. Saya menggunakan 9 atau 8 sensor PIR di sini yang saya sebar di dalam ruangan tersebut. Jadi ketika sensor PIR itu aktif semuanya, menandakan orang di dalam ruangan tersebut itu kondisinya penuh. Berarti orang dalam ruangan tersebut penuh, ramai gitu. Karena semua sensor PIR-nya itu aktif gitu. Itu kan sensor PIR saya sebar ya di seluruh ruangan gitu. Tapi kalau hanya sensor PIR-nya yang aktif hanya 4 di situ atau 3, oh berarti orangnya di dalam ruangan itu sedang, tidak terlalu ramai gitu ya. Kalau yang aktif hanya 2, oh berarti sepi di situ dalam ruangan tersebut. Nah, itu variabel yang saya gunakan itu gitu, untuk menentukan apakah di dalam ruangan tersebut dalam kondisi ramai atau tidak. Tapi sekali lagi ini hanya perkiraan saja gitu ya. Hanya perkiraan. Kita tidak bisa spesifik menghitung berapa jumlah manusia di dalam ruangan tersebut gitu. Nah, pada penelitian yang saya lakukan ini cukup berjalan lancar gitu ya. Alatnya bisa beroperasi dan bisa mengontrol AC juga berdasarkan berapa banyak sensor PIR yang aktif ya, yang berada di dalam ruangan tersebut gitu. Nah, di sini kita bisa lihat gambaran dari alatnya kira-kira seperti ini ya. Alatnya cukup kecil karena hanya dalam bentuk prototype yang saya gunakan, dan di sini kalian bisa lihat ada 4 sensor PIR di depan, 5, 6, 7, 8 di samping, kiri kanan 2 ya gitu ya. Jadi ada 8 sensor PIR yang saya gunakan di situ. Nah, kemudian di atasnya ada sensor DHT atau sensor suhu ya. Nah, ini pada tahun 2019 saya melakukan penelitian ini gitu. Nah, kemudian ada lanjutannya lagi dari penelitian ini.
Kalau pada penelitian ini saya mengontrol AC menggunakan sensor PIR, pada tahun ini, pada tahun 2026 ini saya mengajukan sebuah proposal ke Kemenristek Dikti gitu ya. Di sini pada penelitian yang saya lakukan ini lanjutan dari penelitian sebelumnya. Di mana penelitian sebelumnya saya menggunakan sensor PIR, pada penelitian yang terbaru ini saya menggunakan kamera. Nah, jadi berbasis kamera ya. Jadi kombinasi antara Internet of Things dengan Artificial Intelligence, dengan AI di situ. Kalau dalam penelitian yang saya kerjakan pada tahun 2019 ini kita tidak menggunakan AI ya di situ, hanya full Internet of Things ya di situ, dan pemrograman biasa gitu, IoT gitu ya. Tapi pada tahun 2026 ini saya mengkombinasikan dengan AI gitu. Jadi menggunakan kamera gitu ya, menggunakan kamera gitu. Nah, ini pada tahun 2026 ya penelitian yang saya ajukan di sini ya. Di sini saya menggunakan AI ya di sini, menggunakan AI. Jadi mekanismenya adalah saya hanya menggunakan satu kamera saja di situ. Kamera itu saya tempatkan di sudut atas ruangan di dalam kelas atau di masjid di situ. Nanti kamera ini dapat menghitung berapa jumlah orang di dalam ruangan tersebut berbasis AI ya, berbasis AI. Jadi kalau ada orang masuk, ada 5 ya, dia dapat menghitung 5 orang tersebut gitu. 5 orang itu, data itu diteruskan ke dalam microcontroller untuk diambil keputusan di situ. Untuk diambil keputusan apakah sistem harus menyalakan AC atau tidak di situ. Gitu ya. Jadi sistemnya ini lebih canggih dan lebih simpel di situ. Untuk hardware yang digunakan ya, untuk hardware yang digunakan, kita bicara hardware yang digunakan itu lebih simpel. Kenapa? Karena saya hanya menggunakan satu kamera bisa mendeteksi seluruh ruangan gitu, dan juga dapat menghitung berapa jumlah orang di dalam ruangan tersebut. Dibandingkan ketika saya menggunakan sensor PIR, saya membutuhkan banyak sensor yang saya sebar di dalam ruangan tersebut. Nah, ini tentu tidak efisien ya kalau dibandingkan dengan penelitian yang saat ini saya ajukan. Saya hanya menggunakan satu kamera seperti kamera CCTV, saya tempatkan di sudut ruangan atas, maka kamera dapat mendeteksi berapa jumlah orang dalam ruangan tersebut dan dapat mengambil keputusan secara otomatis di situ tanpa keterlibatan manusia sama sekali. Nah, dalam penelitian yang saya lakukan ini kalian bisa melihat bahwa permasalahan penelitian ini di latar belakang permasalahan kenapa penelitian ini perlu diajukan adalah yang pertama yang tadi saya jelaskan bahwa AC menyala sementara dalam ruangan itu kosong, dan yang kedua adalah pemborosan listrik. Kemudian solusinya adalah saya membuat sebuah kamera AI dan terintegrasi juga dengan jaringan IoT ya, untuk bisa mengambil keputusan secara otomatis gitu ya. Ini full tanpa melibatkan manusia sama sekali ya, artinya kita tidak perlu kontrol menggunakan remote mati hidupnya AC, itu nggak perlu gitu, sudah nggak perlu lagi gitu. Jadi full semuanya otonom secara otomatis gitu. Nah, dengan sistem ini ketika manusia terdeteksi maka AC akan menyala otomatis, dan ini lebih mudah ya kita untuk men-settingnya. Men-settingnya maksudnya saya ingin AC ini menyala ketika di dalam ruangan ini terdeteksi sekitar 4 orang gitu. Karena apa? Karena kalau udah 4 orang pasti ruangan ini dipakai secara serius gitu ya, dipakai memang gitu. Kalau hanya sekitar 1 orang, 2 orang mungkin hanya orang iseng datang ke dalam ruangan ini untuk mengambil sesuatu terus keluar gitu. Jadi AC nggak akan menyala kalau yang terdeteksi hanya 1 atau 2 orang gitu. Tapi kalau sudah 5 orang gitu berarti memang ruangan dipakai, maka AC akan menyala gitu. Itu bisa dibuat seperti itu, dan kita merubah algoritmanya itu nggak susah gitu ya. Merubah variabel itu nggak susah gitu di programnya. Kita hanya bermain di angka saja di situ. Gitu. Jadi menurut saya metode ini lebih efektif gitu ya. Nah, kemudian ketika terdeteksi orang AC menyala, mekanismenya sama di situ. Ruangan kosong atau tidak terdeteksi orang, maka AC akan mati di situ. Nah, yang dampak dari penelitian ini adalah yang pertama kita bisa menghemat energi gitu, dan juga dapat memperpanjang usia pakai AC gitu. Jadi dengan metode kepakaran seperti ini masuk ke dalam sistem pakar juga ya, dia sistem pengambilan keputusan juga di situ gitu. Jadi dia dapat mengambil keputusan sama dengan konsep dasar dari sistem pakar juga, yaitu dia memberikan sebuah kesimpulan pengambilan keputusan di situ ya. Itu bisa masuk ke situ juga gitu ya.
Nah, di sini keuntungannya bisa memperpanjang usia pakai AC di situ. Jadi kalau AC itu dia tidak menyala secara terus-menerus, maka jelas usia pakai AC tersebut itu akan lebih panjang di situ. Kemudian meningkatkan kenyamanan juga gitu ya. Nah, ini penelitian ini sedang saya ajukan di sini dan sudah di ACC juga ya penelitiannya dari Kemendikti gitu ya, sudah disetujui gitu karena memang penelitiannya menarik juga di situ. Nah, nanti kalian akan bisa melihat hasil akhir dari proyek penelitian ini seperti apa gitu. Nanti mungkin saya akan publikasikan ya di YouTube ya gitu ya. Saya akan publikasikan di YouTube hasil dari proyek penelitian ini gitu ya. Nah, ini mekanismenya seperti ini ya, urgensi dari penelitiannya gitu ya. Kenapa penelitian ini perlu diajukan gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi dalam sebuah sistem pakar atau berhubungan dengan sistem pengambilan keputusan juga di situ. Itu kita harus kreatif gitu ya. Kita harus kreatif. Jangan ketika kita membangun sistem pakar hanya yang umum-umum saja. Yang umum itu seperti misalkan ketika kalian membangun sistem pakar, sistem pakar diagnosa penyakit jantung gitu ya. Sistem diagnosa penyakit jantung hanya mengisi pertanyaan aja di situ, mengisi pertanyaan dari sistem, kemudian di akhir muncul kesimpulan di situ. Nah, menurut saya sistem seperti itu sudah cukup umum ya dibuat gitu ya, diciptakan gitu. Sehingga kalian harus menciptakan inovasi baru dengan kombinasi dengan AI misalkan gitu ya, dengan Internet of Things, dengan hardware di situ. Memang tantangannya lebih besar. Kenapa lebih besar? Karena memang kalian melibatkan hardware di situ. Tidak hanya software di situ gitu ya. Full software sebetulnya tidak masalah dalam sistem pakar asal memang kombinasinya bisa lebih luas lagi misalkan dengan AI. Jadi ketika ada kerusakan pada bukan kerusakan ya, tapi misalkan ada tanaman terkena penyakit gitu ya, kalian hanya foto saja tanaman tersebut, sistem langsung mendiagnosa kesimpulan akhirnya gitu ya. Nah, sistem seperti itu yang lebih banyak digunakan saat ini oleh masyarakat gitu. Jadi kalau kita bicara sistem pakar itu tidak hanya full berbasis website, tapi juga kita bisa meranah masuk ke dalam bidang hardware ya, termasuk ke AI, ke Internet of Things gitu, itu bisa masuk ke dalam sana gitu ya. Dan kita perlu garis bawahi juga bahwa sistem pakar itu tidak hanya berhubungan dengan penyakit gitu. Kalau kita bisa lihat, kita bisa kombinasikan dengan bidang mesin, bahkan bidang elektronika gitu ya. Bidang mesin contohnya seperti apa ya? Contohnya seperti misalkan diagnosa kerusakan pada kendaraan gitu ya, pada motor, pada mobil gitu ya. Kalau pada motor itu, kalau kalian pertama kali menyalakan motor itu kan ada lampu kuning yang menyala ya. Kalau motornya motor matic gitu ya, itu ada lampu kuning yang menyala khususnya untuk injeksi. Ketika pertama kali kontak on gitu, ketika pertama kali kontak on muncul lampu kuning menyala sebentar, habis itu mati lagi lampu kuning itu di dashboardnya ya gitu, di dekat speedometer. Sama di mobil juga ada gitu ya. Nah, lampu itu adalah lampu untuk mendiagnosa kerusakan pada motor di situ. Nah, mungkin kalian agak sedikit bingung ya, di sini saya coba tunjukkan ya. Lampu injektor pada motor. Bit ya, biar banyak yang ini ya. Nah, lampu seperti ini ya. Nah, ini mungkin tidak asing bagi kalian ya. Nah, lampunya kuning seperti ini. Ini lampu lampu check engine ya. Check engine. Mungkin yang otomotif, yang bidangnya lebih spesifik ke otomotif ya, suka di modifikasi kendaraan gitu ya, mungkin kalian harusnya paham gitu ya, karena konsep dasar dari harusnya memodifikasi itu kan membuat kendaraan itu menjadi lebih bagus gitu ya, performanya lebih baik gitu ya, itu yang disebut dengan modifikasi gitu ya. Misalkan ketika kalian sebelumnya nih kendaraan ini dia 1 liternya bisa menempuh jarak misalkan 40 km gitu. Kemudian kalian modifikasi nih motor kalian menjadi 1 liter bisa menempuh jarak 60 km. Nah, itu yang disebut dengan modifikasi. Jadi modifikasi itu membuat bagaimana sebuah sistem itu bisa bisa lebih baik lagi gitu kerjanya gitu ya, hasil yang diharapkan gitu ya, lebih baik lagi gitu. Itu yang modifikasi yang benar itu harusnya seperti itu gitu.
Jangan kalian modifikasi motor yang tadinya 1 liter 40, kalian modifikasi malah turun jadi 1 liter 10 kilometer. Nah, itu bukan modifikasi namanya, bermasalah, berarti kan malah tambah rusak gitu. Jadi modifikasi itu seperti itu. Nah, ini kita kembali lagi ke lampu check engine ini. Ini sebenarnya salah satu penerapan dari masuk ke dalam sistem pakar juga sebenarnya, cuman dia sudah otomatis gitu ya bekerjanya. Jadi lampu ini ketika dia menyala, berarti ada yang salah dengan kendaraan kalian. Kalau dia nggak mati gitu ya, harusnya mati lampu ini gitu. Ketika kalian nyalakan, dia akan menyala sebentar, habis itu mati gitu. Tapi kalau dia nggak mati-mati, berarti ada yang salah dengan motor kalian. Ada yang rusak gitu, entah itu sensornya. Bahkan kalau speedometer putus ya, speedometer ini kecepatannya ini ya, kalau misalkan putus gitu ya, mati gitu ya, itu akan check engine-nya akan menyala juga gitu. Dia nggak akan mati-mati gitu ya. Dia akan nyala atau berkedip dia. Nah, ketika dia berkedip itu dia sebetulnya menunjukkan kode kerusakan gitu ya. Kode kerusakan. Jadi misalkan lampu ini menyala, habis itu dia berkedip 3 kali kedip cepat, 2 kali kedip lambat. Nah, itu ada kodenya di situ. Tinggal kalian cari aja di Google gitu. Kalau misalkan dia kedip 3 kali cepat, 2 kali lambat, kalian ketik aja di Google kode kerusakan bit, di situ ada di situ gitu ya. Kode kerusakan bit di situ. Jadi motor kalian itu sebetulnya sudah canggih gitu. Ketika ada kerusakan, dia bisa mendiagnosa sendiri dan memberitahukan ke kalian gitu. Rusaknya sensor apa gitu. Jadi kalau misalkan kedipnya 3 kali cepat, 2 kali lambat, oh ternyata ini pas dicari di datanya itu, database-nya gitu ya, di dalam data kerusakan itu ternyata kalau kedip 3 kali cepat, 2 kali lambat, kerusakannya pada sensor injeksi gitu. Ketahuan, kalian bisa langsung ganti sensor injeksinya, ganti yang baru, normal lagi gitu. Jadi nggak perlu ngecekin satu-satu mana yang rusaknya kira-kira gitu. Nah, kalau udah injeksi ini sudah otomatis. Cuman sayangnya tidak banyak yang tahu fungsi dari lampu kuning ini gitu ya. Gitu. Jadi sistem di dalam kendaraan kalian itu sebenarnya sudah canggih, sudah ada kepakaran di dalamnya gitu ya, yang mampu mendiagnosa secara otomatis di situ. Nah, jadi kalau kita bicara terkait dengan sistem pakar, jangan terpaku pada sistem pakar mendiagnosa penyakit A, penyakit B, penyakit C, atau mendiagnosa lahan pertanian ya, penyakit pada tanaman di bidang pertanian gitu. Nggak hanya itu gitu, tapi sudah mencakup ke bidang-bidang lain yang lebih dibutuhkan harusnya untuk mendiagnosa kerusakan mesin, kerusakan smartphone, kerusakan laptop gitu. Itu bisa kalian bangun sistem pakar seperti itu gitu. Jadi jangan terpaku pada penyakit gitu ya. Kalau kita bicara terkait dengan sistem pakar itu sangat luas sekali gitu. Itu kalau kalian terpaku pada sistem pakar mendiagnosa penyakit, nah itu agak sedikit jadul itu ya. Sistem pakar mendiagnosa penyakit itu sudah banyak sekali gitu yang menggunakan gitu ya, yang membuat gitu untuk proyek-proyek skripsi gitu. Terlebih kalau kalian kombinasikan dengan AI gitu. Nah, ini kalau kalian kombinasikan dengan AI bisa saja gitu ya. Bisa saja ini mendiagnosa kerusakan mesin gitu. Tinggal kita arahkan kamera HP kita ke kedipan sensor itu, nanti aplikasi dalam HP kita langsung mendiagnosa kerusakannya apa kira-kira gitu. Nggak perlu baca manualnya lagi. Nah, itu bisa seperti itu gitu ya. Itu. Jadi kombinasi dengan AI bisa, tapi memang tidak semua sistem pakar itu bisa dikombinasikan dengan AI, tergantung daripada sistem pakar itu sistem pakar apa gitu. Kalau sistem pakar untuk mendiagnosa kerusakan pada laptop mungkin agak sedikit sulit. Kenapa? Karena memang ya laptop itu kan kerusakan fisik ya. Misalkan kalau LCD pecah gitu, kita sudah tahu LCD pecah. Tapi kalau misalkan gangguan sistem, mungkin bisa dibangun sistem pakar, tapi mungkin kita hanya menginputkan pertanyaan, jawaban-jawaban yang kira-kira mendekati yang kira-kira jadi gini, sistem pakar itu kan dia mengajukan pertanyaan gitu ya, biasanya yang umumnya gitu ya, mengajukan pertanyaan, apakah laptop Anda panas kondisinya, kita jawab ya atau tidak gitu. Atau pas habis itu akan muncul pertanyaan baru lagi, apakah LCD-nya itu menyala atau tidak gitu, apakah lampu di keyboard itu menyala atau tidak gitu. Kita tinggal jawab ya atau tidak. Ya tidak aja di situ gitu ya. Atau misalkan apakah laptopnya bisa booting, apakah bisa masuk BIOS dan sebagainya, kita jawab ya atau tidak aja. Ya tidak, nanti di situ akan muncul kesimpulan akhirnya laptop kita mengalami kerusakan apa gitu, kira-kira gitu ya. Dan jangan langsung mendiagnosa ya, karena sistem pakar itu tidak ada sistem pakar yang 100% akurat, itu nggak ada gitu.
Jadi jangan langsung sistemnya itu mendiagnosa, oh ini kerusakannya di mainboardnya gitu, kerusakan di RAM, kerusakan di hard disk, jangan seperti itu. Tapi kita buat presentase di situ, presentase dari sistem pakar itu. Misalkan setelah kita menjawab pertanyaan dari sistem tersebut langsung memunculkan hasil, kemungkinan 60% kerusakan pada RAM gitu, 50% kerusakan pada hard disk di situ. Jadi presentase yang digunakan, jangan diagnosa langsung aja gitu, didiagnosa rusak di RAM gitu. Yang seperti itu, tapi gunakan presentase mendekati gitu ya. Karena tetap dalam perbaikannya kita melibatkan teknisi secara langsung gitu. Sistem pakar ini digunakan pada kondisi-kondisi yang memang kita darurat saja gitu ya, kondisi darurat gitu, dan kita ingin tahu hasil, kita ingin tahu kerusakannya apa gitu, hasilnya seperti apa, kita bisa gunakan sistem pakar sebagai pendekatan awal gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi sistem pakar itu tidak bisa diandalkan 100%, tetapi bisa dijadikan sebagai acuan kira-kira kerusakannya itu mengarah ke bagian mana di situ gitu ya. Jadi itu konsep dasar dari sistem pakar ya gitu. Nah mungkin nanti UTS-nya berhubungan dengan ini ya, dengan materi yang saya sampaikan ini. Nanti soalnya berhubungan dengan ini dan kalian tinggal jawab soalnya. Dan yang perlu saya garis bawahi bahwa jangan kopas di GPT ya, gitu. Jangan kopas di GPT. Maksudnya kalian mengetik di GPT kemudian kalian langsung kopas gitu aja, itu kelihatan gitu ya. Saya lebih menyukai hasil pemikiran sendiri dibandingkan kalian hanya kopas di AI gitu ya, karena itu kan terlihat gitu ya. Kalian ingin jawaban, tapi penilaian saya tidak hanya di hasil dari jawabannya gitu ya, tapi juga dari bagaimana ini. Kalau misalkan soalnya ini berkaitan dengan esai gitu ya, berkaitan dengan esai pertanyaan umum gitu ya, saya tidak hanya menilai dari kualitas dari kebenaran dari jawabannya, tapi apakah jawaban itu dibuat menggunakan AI atau tidak di situ gitu ya. Jadi saya melihat ke situ juga gitu ya. Ini khusus untuk soal-soal yang berhubungan dengan esai, dengan esai jawaban esai gitu ya, bukan soal yang berkaitan dengan program gitu. Kalau coding ya kalian bisa lah minta referensi ke AI gitu, tapi saran saya jangan sepenuhnya bergantung dengan AI gitu. Karena kalau tiba-tiba nanti di masa depan AI itu hilang gitu ya, atau dibuat berbayar dengan harga yang cukup tinggi gitu ya, sementara kalian tidak sanggup untuk membeli yang berbayar gitu. Nah, itu kan sedikit kesulitan kalian, sementara kalian sudah bergantung kepada AI di situ. Jadi drop drastis gitu kemampuan kalian gitu. Jadi saran saya jangan bergantung pada AI gitu, dan penilaian saya tidak hanya fokus kepada kebenaran dari jawabannya. Kebenaran itu penting gitu ya dari jawaban, tapi saya lebih berfokus juga kepada apakah jawaban tersebut dibuat menggunakan AI atau tidak di situ gitu. Itu yang paling penting ya. Dan jangan kopas tugas teman juga ya, itu akan terlihat. Kalau kalian kopas tugas teman, nanti yang kalian kopas juga akan mendapatkan nilai yang sama dengan yang mengkopas gitu ya. Jadi nilainya sama-sama ya, jelek nanti ujung-ujungnya gitu ya, kalau ketahuan ini jawabannya sama nih gitu. Jadi lebih baik berbeda gitu ya gitu. Jadi itu saran dari saya ya, terkait dengan materi hari ini. Dan nanti UTS-nya nanti di minggu depan ya saya akan sampaikan gitu. Nanti setelah UTS-nya mungkin kita langsung masuk ke praktek aja. Kalian coba install Exam aja nanti ya, install Exam. Nanti kita gunakan Exam dan aplikasi pemrograman yang lainnya, terserah mau pakai Visual Studio atau Notepad++, yang menurut kalian nyaman aja gitu ya untuk codingnya gitu. Nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Sekalian terkait dengan gambaran UASnya juga, itu berhubungan dengan materi yang saya sampaikan ini, jadi pastikan disimak gitu ya. Baik, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Saya tutup untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.